Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Salah satu akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah memiliki sifat dermawan. Dan lawannya adalah bakhil. Orang yang memiliki sifat dermawan, maka dia dikatakan bahwasanya orang ini memiliki akhlak yang baik. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak dermawan, yaitu akhlak di atas akhlak dermawan. Apa akhlak yang baik di atas akhlak dermawan? Adalah sifat ithar. Apa yang dimaksud dengan ithar? Yang dimaksud dengan ithar adalah sifat lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Berkaitan dengan sifat ithar ini, para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka adalah orang-orang yang mendahulukan, orang-orang yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya dia ini juga membutuhkan hal tersebut. Walaupun sebenarnya dia ini sangat membutuhkan hal tersebut, tapi karena dia mendahulukan, dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, maka dia pun mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia sebenarnya butuh. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari sifat bakhil, yang dijaga dari sifat pelit, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-9 ini, para ulama rahimahullah ta'ala mereka menjelaskan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada beberapa orang, ada 1-2 orang yang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mendatangi istrinya, menanyakan, "Wahai istriku, saya memiliki tamu. Kira-kira apa yang bisa kita suguhkan kepada tamu kita?" Istrinya menjawab, "Wahai Nabi, wahai suamiku, kita tidak memiliki sesuatu yang bisa kita suguhkan kepada tamu kecuali sekedar air putih." Maka Nabi mendatangi istri yang kedua, jawabannya sama. Mendatangi istri yang ketiga, sampai semua istri Nabi SAW didatangi, ternyata jawabannya sama. "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjamu tamu kita kecuali sekedar air putih." Maka ketika Nabi SAW dan semua istri beliau tidak memiliki kemampuan untuk menjamu tamu, Nabi SAW beliau pergi ke masjid, kemudian menawarkan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku sekalian, sesungguhnya saya ini memiliki seorang tamu, tapi tidak ada sesuatu
yang bisa saya suguhkan kepada tamu ini? Siapa di antara kalian yang mampu menyuguhkan sesuatu kepada tamuku ini? Maka salah seorang sahabat dari Ansar, dia mengangkat tangannya, wahai Nabi, saya bersedia menjamu tamu Anda. Maka ketika ada salah seorang yang menyanggupi untuk menjamu tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini pun segera pulang ke rumah. Kemudian menemui istrinya, wahai istriku, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kedatangan tamu dan tidak ada salah seorang dari istri beliau yang bisa menyambut tamu. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa disuguhkan kepada tamu beliau kecuali sekedar air putih. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk menyambut tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka istrinya menjawab, wahai suamiku, sesungguhnya malam ini kita gak punya jatah makan. Artinya saya gak punya jatah makan dan kamu wahai suamiku gak punya jatah makan. Ini hanya ada makanan sedikit, jatah untuk anak kita. Ini ada sedikit makanan tapi jatah untuk anak kita. Maka sahabat tersebut mengatakan, adapun saya dan kamu wahai istriku, kita bisa mengganjal perut kita dengan batu sehingga mengurangi rasa lapar tersebut. Adapun untuk anak-anak kita, tolong diajak main sampai dia kelelahan, kemudian tidurkan dia. Karena memang anak kecil kalau diajak bermain lupa lapar, kalau capek tidur. Maka istrinya pun menuruti keinginan suaminya. Ya, anaknya diajak mainan, capek, kemudian ditidurkan. Kemudian suaminya mengatakan, wahai istriku, nanti ketika makanan ini saya suguhkan kepada tamu Rasulullah SAW dan kamu melihat saya dan dia sudah siap-siap menyantap makanan ini, tolong matikan lampu. Tolong matikan lampu. Apa tujuannya? Saya akan pura-pura makan. Dengan begitu lahapnya, sehingga kamu tidak akan sungkan untuk makan apa yang kita suguhkan. Ya. Maka istrinya pun mengiyakan keinginan suaminya kembali. Maka ketika semuanya sudah disiapkan, suguhannya sudah disiapkan, ya, tamunya ingin menyantap dan dia juga ingin menyantap, tiba-tiba lampu dimatikan. Sang tuan rumah pun apa? Sang tuan rumah pun berakting, pura-pura makan dengan begitu lahapnya, padahal dia nggak makan apa-apa. Karena melihat tuan rumah makan begitu lahapnya, maka tamunya pun apa? Nggak sungkan, nggak segan untuk makan dengan begitu lahapnya. Ketika selesai makan, istrinya menyalakan lampunya. Dan alhamdulillah jamuan yang disediakan habis. Maka takaran pagi tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laqad ajiballahu min sami'ikum al-lailata bidaifikum. Sungguh Allah takjub atas apa yang kalian kerjakan untuk menjamu tamu kalian di malam hari tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah contoh sifat kita. Yaitu apa? Mendahulukan orang lain walaupun diri kita sebenarnya butuh. Sahabat tadi sebenarnya dia juga butuh makan. Istrinya pun juga butuh makan. Bahkan anaknya pun juga butuh makan. Tapi satu keluarga mereka sepakat siap lapar, menahan lapar demi agar tamunya merasa kenyang. Maka sifat mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri ini disebut dengan sifat ithar. Dan itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah sifatnya para nabi. Sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya para sahabat, sifatnya para tabi'in dan para salafus salih. Dan mereka juga memahami sabda Nabi sallallahu alaihi
li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dirinya sendiri dia ingin kenyang, dirinya sendiri tidak ingin merasakan lapar ataupun kelaparan, maka dia pun bersikap seperti itu kepada saudaranya. Ketika saudaranya dilihat kelaparan, maka dia pun memberikan makanannya kepada saudaranya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan itu juga bentuk gambaran dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Dan harta apa saja yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapati ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairan wa a'zama ajra. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk melengkapi penjelasan tersebut, kita sebutkan beberapa sifat ithar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sifat itharnya Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka sangat marah, mereka sangat murka melihat perkembangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah para sahabat. Semakin hari semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Maka mereka pun merapatkan bagaimana agar Islam itu mati, tidak berkembang. Maka ketika mereka merapatkan di Darun Nadwa, salah seorang tokoh Quraisy atau pembesar Quraisy yang bernama Abu Marrah memberikan suatu usulan. Setelah semua usulan-usulan ditolak, maka Abu Marrah mengatakan, kalau kita ingin memadamkan Islam dan kaum muslimin, caranya adalah bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka Islam akan berkembang. Orang akan masuk agama Islam dalam berbondong-bondong. Maka ditanya lebih lanjut, bagaimana cara kita membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Marrah menjawab, ambillah masing-masing kabilah 1-2 pemuda yang paling kuat dari seluruh Jazirah Arab. Kemudian semuanya kita senjatai pedang. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, biasanya beliau mesti ke Masjidil Haram untuk sholat. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya untuk ke Masjidil Haram, ketika itulah semua pemuda ini menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Abu Thalib dan perwakilannya menanyakan siapakah yang membunuh keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya adalah seluruh bangsa Arab. Kenapa? Karena tadi masing-masing kabilah diwakili oleh seorang pemuda. Dan kalau dia mengetahui yang membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh Jazirah Arab, dia nggak mungkin menuntut balas dendam. Karena nggak mungkin satu kabilah Abdul Muthalib mengalahkan seluruh kabilah Arab, nggak mungkin. Paling nanti mintanya apa? Mintanya tebusan. Dan tebusannya zaman dahulu kalau satu nyawa adalah 100 ekor onta. Kita kasih masing-masing kabilah setoran 1 onta. Selesai dapat 100 onta, masalah selesai, gak ada balas dendam, gak ada tuntut menuntut.
Maka ketika Abu Marwah memberikan usulan seperti itu, semuanya merasa senang, semuanya setuju dan sepakat dengan apa yang diusulkan oleh Abu Marwah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Jibril yang mengetahui hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan rencana orang Quraisy ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui rencana orang Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana strategi agar bisa lari dari kepungan orang-orang Quraisy. Kemudian pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari sekian sahabat yang paling pemberani diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, maukah engkau malam hari ini tidur di ranjangku dan memakai selimut yang biasanya aku pakai? Engkau menyamar diriku karena sesungguhnya orang-orang Quraisy hendak membunuhku." Maka Ali bin Abi Thalib pun langsung mengiyakannya, langsung menyatakan bersedia tanpa pikir panjang. Padahal Ali bin Abi Thalib tahu bahwasanya rumah Nabi itu sedang dikepung oleh orang-orang Quraisy. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikepung para pemuda Jazirah Arab. Dan Ali bin Abi Thalib tahu konsekuensi dan resiko dari menyamar sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Nyawa taruhannya, nyawa taruhannya. Tapi Ali bin Abi Thalib lebih mengutamakan nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada nyawanya, lebih mengutamakan keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keselamatan dirinya. Maka ini disebut dengan ithar. Ini yang disebut dengan ithar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh sifat ithar yang kedua adalah kisah yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah al-Adawi. Ketika perang Yarmuk meletus, terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka Hudzaifah al-Adawi mengatakan, "Saya ingin mencari anak paman saya atau keponakan saya, dan kalau saya berjumpa dengan keponakan saya, kalau seandainya dia masih hidup, saya akan membasuh wajahnya dengan air ini dan menuangkan minum untuknya." Maka Hudzaifah al-Adawi pun mulai melakukan pencarian kepada ponakannya. Setelah beberapa kali melakukan pencarian, Hudzaifah al-Adawi menemukan ponakannya dalam kondisi sekarat. Maka dia pun bergegas menemui keponakannya, kemudian hendak menuangkan minum kepada ponakannya agar diminum, karena nampak sekarat dan merasakan haus yang sangat. Ketika dia mau menuangkan air kepada ponakannya, tiba-tiba dari kejauhan ada suara orang yang sekarat dan memberikan isyarat minta minum. Maka sebelum air ini sempat dituang, keponakannya memberikan isyarat kepada orang tersebut. Artinya apa? "Wahai pamanku, berikanlah minum ini kepada orang tersebut, baru berikan kepadaku." Maka pamannya pun mengikuti permintaan ponakannya, mendatangi orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua ini adalah Hisham bin As. Kemudian ketika pamannya ini hendak menuangkan air kepada Hisham bin As, tiba-tiba ada orang yang ketiga menjerit kesakitan dan merasakan haus yang sangat. Maka Hisham pun memberikan isyarat, "Tolong berikan minum ini kepada orang yang ketiga, baru kepada saya." Maka
Hudzaifah al-Adawi pun mendatangi orang yang ketiga. Apa yang terjadi jamaah? Qaddarallah wa ma sa'a fa'ala. Ketika Hudzaifah al-Adawi mendatangi orang yang ketiga sudah meninggal dunia. Karena orang yang ketiga sudah meninggal dunia, Hudzaifah al-Adawi pun kembali menuju orang yang kedua untuk menuangkan minum. Qaddarallah, orang yang kedua juga sudah meninggal dunia. Karena orang yang kedua sudah meninggal dunia, maka dia pun bergegas untuk menemui keponakannya dan menuangkan minum kepada ponakannya. Ketika sampai kepada keponakannya, qaddarallah, keponakannya juga sudah meninggal dunia. Jamaah, coba kita perhatikan. Orang yang sekujur tubuh terluka pedang, terluka panah, terluka tombak, darah bercucuran, merasakan haus yang sangat. Ketika hendak dituangkan air minum, kemudian mengetahui saudaranya juga butuh air minum, dia lebih memilih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sampai ketiga-tiganya rela meninggal dunia dalam kondisi syahid, insya Allah dalam kondisi merasa kehausan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu contoh sifat iman. Demikian juga dikisahkan di kisah yang lain, yaitu yang dikisahkan oleh Abul Hasan Al-Antaqi rahimallahu taala. Dia mengatakan bahwasanya dia ini kedatangan tamu sekitar 33 sampai 39 orang laki-laki. Kemudian ketika dia ngecek di dapur, ternyata hanya ada sedikit roti, tidak cukup untuk seluruh tamunya. Maka roti ini pun dipotong-potong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, ya, maka Abul Hasan Al-Antaqi ini membuat majelis melingkar, makanannya ditaruh di tengah. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, wah istriku, nanti kalau makanan ini sudah saya hidangkan, tolong lampunya dimatikan, karena makanannya ini gak cukup untuk semua tamu, sehingga yang mau makan gak malu. Kenapa gak mau makan? Karena gak kelihatan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika istrinya mematikan lampu, kemudian hidangan disuguhkan, semua sahabat pura-pura makan dengan begitu lahapnya. Ketika Abul Hasan Al-Antaqi merasa tamunya sudah puas makan, dinyalakan lampunya. Apa yang terjadi? Ternyata rotinya utuh, tidak berkurang satu potong pun juga. Kenapa bisa seperti ini? Karena masing-masing sahabat merasa, udahlah, biarkan saya lapar, saya tak pura-pura makan saja, yang penting saudara saya kenyang. Yang lainnya punya pemikiran yang sama, udahlah, biar saya yang lapar, saya tak pura-pura makan, biarkan saudara saya kenyang. Karena semua sahabat ini memiliki pemikiran yang sama, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sehingga semua sahabat ini semuanya action makan, padahal semuanya tidak makan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira pemandangan sifat gitar di zaman kita ini kita dapati di mana? Kita dapati di mana? Kalau zaman Nabi banyak, zaman sahabat banyak, zaman tabi'in banyak, zaman tabi'in banyak. Orang-orang saleh banyak yang memiliki sifat gitar, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ada kisah yang lain yang sangat menakjubkan berkaitan dengan sifat gitar ini, yaitu kisah ketika Nabi SAW berhasil hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyatukan, mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan, ya. Agar apa? Agar
Muhajirin dan Ansar ini apa? Bisa bersahabat, tidak saling bermusuhan. Orang-orang Muhajirin yang mereka meninggalkan rumahnya, yang mereka meninggalkan harta bendanya demi bisa hijrah ke Madinah, demi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tenang, disambut oleh orang-orang Ansar agar mereka merasa memiliki saudara jauh, yaitu saudara yang tinggal di Madinah. Maka salah seorang sahabat yang disaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf adalah orang Mekah, Sa'ad bin Rabi adalah orang Madinah. Sa'ad bin Rabi ini terkenal salah seorang sahabat yang kaya raya. Salah seorang sahabat yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah juga terkenal kaya raya. Maka orang yang dahulu kaya raya dipersaudarakan dengan orang yang kaya raya. Maka saking senangnya Sa'ad bin Rabi ini, dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya ini memiliki dua istri yang cantik. Silakan kamu lihat mana yang paling kamu sukai, maka saya akan menceraikan istri saya tersebut. Kemudian kalau selesai masa iddahnya, silakan kamu nikahi." Para ulama rahimahullah taala mengatakan ketika itu belum turun ayat hijab, sehingga bisa melihat wajah perempuan. Kemudian Sa'ad bin Rabi mengatakan lagi, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini adalah salah seorang sahabat yang memiliki dua kebun yang sangat luas, kebun kurma yang sangat terkenal. Silakan kamu lihat mana dari dua kebun tersebut yang kamu sukai, maka akan saya hadiahkan kepadamu." Jamaah, coba cari di ujung dunia ini, apa ada salah seorang sahabat ketika dipersaudarakan dia langsung memberikan setengah hartanya kepada sahabatnya? Kecuali apa? Kecuali kalau memang dia ini memiliki sifat ithar, kecuali dia ini memiliki sifat mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka kisah yang ada pada Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah kisah nyata betapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini benar-benar memiliki sifat ithar. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf bukanlah sahabat yang tamak. Abdurrahman bin Auf bukanlah sahabat yang rakus kepada harta. Ketika dua penawaran ini ditawarkan kepadanya, Abdurrahman bin Auf tidak menerima kedua-duanya. Dia mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada keluargamu dan kepada hartamu. Dullani ala suq. Kalau kamu ingin menolongku, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar yang paling ramai di Madinah. Dikasih istri, ditolak. Dikasih kebun kurma yang sangat luas, ditolak. Malah cukup tunjukkan di mana pasar yang paling ramai yang ada di kota Madinah. Ini menunjukkan sifat tawadhu'nya Abdurrahman bin Auf dan jauhnya sifat Abdurrahman bin Auf dari sifat tamak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ada yang lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar merasa terlecut motivasinya. Kenapa? Karena dia senantiasa kalah dalam perlombaan kebaikan
dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam masalah apapun kalah. Ketika Nabi SAW bertanya, siapa yang pagi ini setelah sholat subuh tanya, siapa yang sebelum sholat subuh dia sudah mengiringi jenazah dan mensolat jenazah? Gak ada yang katakan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan beberapa pertanyaan yang lain gak ada yang katakan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena Umar senantiasa kalah dalam berlomba-lomba kebaikan dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar mengatakan, kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ketika dia panen langsung membawa setengah hartanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disedekahkan. Dia pun membawa setengah hartanya, kemudian mendatangi Nabi. Wahai Nabi, alhamdulillah saya sudah panen. Ini setengah hartaku saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bertanya, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu? Umar menjawab, setengah yang kedua, wahai Nabi. Ketika Umar merasa puas, lega, bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, ternyata Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang kepada Nabi dengan membawa seluruh hartanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Nabi, ini seluruh hasil panen saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bertanya, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, Allah dan Rasulnya. Aku titipkan istri dan anakku kepada Allah dan Rasul. Maka ketika itu pun Umar semakin yakin bahwasanya dia tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam berlomba-lomba kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah contoh sifat kita. Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan hal-hal yang mungkin nggak masuk akal, ya kan? Yang mungkin nggak masuk akal. Kebutuhan kita kan banyak, kebutuhan untuk anak istri kan banyak, ya. Bahkan ketika kita memiliki harta sekedar mau sedekah saja, Bang, berat. Oh, ini nanti untuk ini untuk ini untuk ini. Ketika semuanya dicukupi, ya, Bang, masih nggak mau infak. Ini saya tabung. Jaga-jaga kalau ada keluarga yang sakit, jaga-jaga kalau ada ini dan itu. Ini adalah uang cadangan. Bukan berarti nabung itu jelek, bukan berarti nabung itu buruk. Tapi kalau kita tidak bisa sedekah sedikit pun juga dengan berbagai macam alasan, itu adalah sesuatu yang kurang baik. Itu adalah sesuatu yang kurang baik. Apalagi ketika kita mendengar dulu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibantai orang-orang Zionis, atau kita mendengar baru-baru ini saudara kita terkena musibah banjir, terkena musibah ini dan itu, kemudian ada orang yang mengetuk hati kita untuk bersedekah, tapi kita menahan harta kita. Padahal istri kita cukup, anak kita kebutuhan cukup, kebutuhan yang lain-lain cukup, kita menahan harta kita dengan alasan apa? Ini uang untuk jaga-jaga, ini uang untuk investasi, ini uang untuk rehab rumah 3 tahun yang akan datang, dan begitu seterusnya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama dalam hati kita itu ada rasa bakhil, selama dalam hati kita itu ada rasa pelit, selama dalam diri kita itu ada kecintaan yang terlalu besar kepada harta, maka kita tidak akan pernah memiliki sifat kita. Orang yang ingin memiliki sifat kita, latihlah dulu. Yang pertama, hilangkan sifat bakhil, sifat pikir, sifat pelit. Yang kedua, cobalah kita melatih diri kita, melatih diri kita untuk bersifat dermawan. Cobalah, kita nggak bisa sebulan sedekah 1.100.000,
Nggak bisa 100.000, 10.000. Nggak bisa 10.000, 2.000. Jangan sampai 1 bulan nggak sedekah sama sekali, padahal kita memiliki pemasukan. Cobalah latih diri kita untuk sifat dermawan. Dan salah satu cara melatih diri kita agar memiliki sifat dermawan adalah apa? Mengetahui hak sesama muslim, mengetahui berbagai macam kebaikan-kebaikan, jalan-jalan kebaikan, mengetahui keutamaan membantu orang lain, mengetahui keutamaan menghilangkan ataupun mengurangi beban orang lain. Maka kalau kita mengetahui dalil-dalil yang menerangkan keutamaan hak seorang muslim kepada muslim yang lain, mengetahui keutamaan membantu orang lain, meringankan beban orang lain, akan tumbuh dalam diri kita sifat cinta kepada kebaikan. Kalau sudah tumbuh sifat cinta kepada kebaikan, tingkatkan ke sifat dermawan. Kalau sudah memiliki sifat dermawan, tingkatkan memiliki sifat ithar. Memiliki sifat ithar. Karena ithar ini adalah akhlak yang paling mulia, akhlak yang lebih tinggi daripada sifat dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang kita baca di atas, wa may yuqasuf nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, dari sifat bakhil, dari sifat pelit, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Artinya sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir, sifat egois, sifat lebih mengutamakan diri kita sendiri daripada orang lain, ini adalah sifat yang bahaya. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kita ke jurang keniscayaan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat bakhil dan pelit, artinya dia memiliki sifat dermawan, apalagi dia memiliki sifat ithar, Allah tegaskan faulaika humul muflihun. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Apa makna orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya, ciri-ciri penduduk surga adalah orang yang dermawan. Ciri-ciri penduduk surga adalah orang yang memiliki sifat ithar. Ciri-ciri penduduk surga bukanlah orang yang pelit. Apalagi kalau istri sama istrinya pelit, sama anaknya pelit, ya, ada uang sebenarnya bisa untuk menafkahi istrinya dengan nafkah yang lebih, dia simpan, dia tahan, sehingga istrinya pun kadang mengadu ke tetangga, sehingga tetangga memberi bantuan ataupun uluran tangan, atau mengadu ke orang tuanya sehingga orang tuanya pun membantu. Padahal sebenarnya suaminya mampu. Padahal sebenarnya suaminya mampu untuk menafkahi istrinya, untuk mencukupi anaknya, dia mampu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan punya pandangan pelit kan bukan sesuatu yang dosa. Tidak, itu dosa, jelek. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara contoh sifat ithar yang lain adalah sifat ithar sahabat Abu Talha. Sahabat Abu Talha disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, sekali-kali kamu tidak akan mencapai derajat orang yang bijaksana, orang yang baik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu bisa menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Ketika ayat ini turun, maka Abu Talha radhiyallahu taala mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, saya ini adalah orang Ansar. Saya ini adalah orang penduduk asli
Madinah. Dan saya ini terkenal memiliki banyak kebun, banyak sekali kebun saya miliki. Dari sekian banyak kebun, yang paling saya cintai adalah kebun Bayruha, yaitu kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, yang airnya sangat jernih, kebunnya sangat subur, dan buah-buahnya dikelilingi oleh sungai-sungai. Orang yang masuk ke kebun tersebut merasa sejuk, merasa nyaman, dan ketika meneguh airnya merasa sangat segar sekali. Maka dia mengatakan, wahai Nabi, karena kebun yang paling saya cintai adalah kebun Bayruha ini, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan seseorang tidak akan mencapai derajat orang yang baik kecuali dia mau menginfakkan harta yang paling dia cintai. Maka kebun saya ini saya sedekahkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Subhanallah ta'ala. Sahabat yang mulia, ketika dia memiliki banyak kebun, dilihat kebun mana yang paling subur, dilihat kebun mana yang paling bagus tanamannya, buah-buahnya, kebun mana yang paling dicintai oleh mayoritas orang, kebun mana yang paling mahal harganya, kebun mana yang paling strategis tempatnya, dan itu disedekahkan oleh Abu Talha di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kadang kita ketika datang waktu bayar zakat fitrah, kadang ketika kita katakanlah makan beras yang standar, kita bayar zakatnya pun apa? Beras yang biasanya kita makan. Apakah boleh? Boleh, memang seperti itu aja. Tapi lebih baik lagi, seharusnya kita mampu membayar zakat dengan kualitas beras yang lebih baik dari yang sehari-hari kita. Katakanlah kalau yang sehari-hari kita makan itu 5 kilo harganya 70.000, maka carilah beras yang harganya itu di atasnya 80.000 atau yang lebih, kita bayarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Ketika kita sehari-hari makan beras nampak, tapi ketika bayar zakat fitrah, sembako yang kita keluarkan, wa ya billah. Tidaklah orang melakukan hal ini kecuali dalam dirinya ada sifat kikir, dalam dirinya ada sifat bakhil, dalam dirinya ada sifat pelit. Sehingga apa? Sehingga dia mengeluarkan sesuatu yang kualitasnya lebih rendah daripada yang biasa ia makan sehari-hari. Demikian juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bersedekah, hendaknya yang kita sedekahkan adalah yang paling baik yang kita miliki. Yang paling baik yang kita miliki. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh-contoh tentang sifat ikhtar ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yang mana sekali lagi kalau kita membaca sejarahnya para sahabat, sejarahnya para tabi'in, sejarahnya para tabi'in, maka kita akan mendapati contoh-contoh sifat ikhtar yang sangat banyak sekali. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan zaman kita ini, subhanallah, banyak orang yang korupsi, banyak orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dia berusaha menipu, dia berusaha memanipulasi, dan usaha-usaha yang lain, Maka sifat seperti ini adalah bukanlah sifat orang muslim. Sifat seperti ini bukanlah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya sifat ikhtar yang
tidak diperbolehkan hanya satu. Sifat itar yang tidak diperbolehkan hanya satu, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah ibadah kita harus memiliki sifat egois. Dalam masalah ibadah kita harus memiliki sifat tamak. Dalam masalah ibadah kita harus memiliki sifat rakus. Kenapa? Karena itu adalah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah. Maka hendaknya kita rakus dalam ibadah, tamak dalam ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah perintahkan kepada kita, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam masalah kebaikan. Apa makna fastabiq? Makna fastabiq adalah dalam masalah kebaikan berusaha jadi nomor satu. Jadilah yang nomor satu, itu namanya berlomba-lomba. Nggak ada istilahnya orang lomba-lomba bapak nggak apa-apa lah, biar saudara saya menang, saya juara terakhir nggak apa-apa. Nggak ada seperti itu. Dalam perlombaan semua orang berharap juara nomor satu. Kalau nggak bisa nomor satu, berusaha nomor dua. Dia akan mencurahkan semua waktunya, semua tenaganya, semua kesempatannya untuk menjadi yang terbaik. Maka dalam masalah ibadah kita tidak boleh memiliki sifat kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pun banyak memuji satu kondisi daripada kondisi yang lain. Seperti contohnya dalam masalah Jumatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang datang pertama kali adalah seperti orang yang sedekat dengan onta. Orang yang datang nomor dua adalah seperti orang yang sedekat dengan sapi, dan begitu seterusnya sampai orang yang keempat adalah seperti orang yang bersedekah dengan sebutir telur. Apa maksudnya? Kalau Jumatan kita bisa hadir nomor satu, jadilah nomor satu. Gak bisa nomor satu, jadilah nomor dua. Jangan sampai ketika ada teman kita bersegera, anak kita segera mandi, segera pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, berangkat ke Jumatan, dia mengatakan nggak apa-apa, orang tua ngarang. Salah. Dalam masalah ibadah jangan ngarang. Dalam masalah ibadah jangan ngarang. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang dimaksud segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah segera dalam melakukan amal saleh. Segera dalam melakukan amal saleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang lain, "Man dalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menunjukkan dalam kebaikan, maka baginya pahala mengerjakan kebaikan dan baginya pahala orang yang mendapatkan petunjuk kebaikan tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun juga. Artinya apa? Dalam masalah kebaikan, dalam masalah amal soleh, dalam masalah ibadah, jadilah kita sebagai pionir. Jadilah kita orang yang terdepan. Jadilah kita orang yang paling rakus. Jadilah kita orang yang paling utama. Sehingga para ulama rahimahullah taala mengatakan kalau dalam masalah ibadah tidak boleh memiliki sifat kita. Tapi kalau dalam masalah harta atau masalah-masalah yang lain dianjurkan untuk memiliki sifat kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.